Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Felian dengan NIM 2121096. Saya dari kelas PIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pidato. Yang pertama yaitu pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang disampaikan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Yang kedua, fungsi pidato. Fungsi yang pertama yaitu mempermudah komunikasi, di mana pembicara dapat mengemukakan ide dan juga gagasannya kepada pendengar, dan pendengar akan mendapatkan keuntungan dari gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka mempermudah komunikasi antara pendengar dan juga pembicara. Fungsi yang kedua yaitu media komunikasi organisasi, di mana pidato sangat berperan penting dalam sebuah organisasi. Ketika seorang ketua ingin menyampaikan informasi penting, maka ia akan sampaikan dalam bentuk pidato, dan nanti para anggotanya akan mendengarkan pidato dari ketuanya. Yang ketiga, fungsi dari pidato ialah menciptakan suasana yang kondusif, di mana ketika kita berpidato, cukup satu orang saja yang berorasi dan dapat didengarkan oleh banyak orang. Nanti pendengar yang ramai akan memberikan tanggapan berupa sanggahan ataupun pertanyaan kepada pembicara. Fungsi yang keempat yaitu sebagai menciptakan hubungan yang harmonis antara bawahan dan juga atasan, di mana ketika atasan menyampaikan pidato, maka disitulah bawahan bisa menyampaikan kritik dan juga sanggahannya kepada atasannya. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari pidato lainnya, tapi kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode pidato. Metode pidato ialah cara penyampaian pidato. Bagaimana cara pembicara menyampaikan pidatonya kepada para audiens. Metode pidato memiliki 4 metode pidato. Yang pertama yaitu metode impromptu. Metode ini ialah pidato yang disampaikan secara spontan, dalam artian tidak ada persiapan sebelum dilakukannya pidato ini. Metode yang kedua yaitu memoriter, di mana pidato yang disampaikan ialah materi yang telah dihafalkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu metode naskah, di mana pidato yang disampaikan itu dilihat dari naskah yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan metode yang terakhir yaitu metode ekstemporan, di mana pembicara akan menyiapkan beberapa poin penting ataupun tema-tema utama dari pidato. Nanti dari poin-poin dan tema tersebut akan disampaikan secara lebih luas terhadap audien, sehingga pembicara tidak perlu menyiapkan materi yang panjang dan juga teks pidato secara utuh. Cukup dikembangkan tema-tema dan poin yang telah disiapkan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat dalam berpidato. Ketika kita lanjut, kita ke materi yang keempat, yaitu syarat dalam berpidato. Ketika kita melakukan pidato, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti unsur maupun cara dalam berpidato yang baik dan juga benar. Ada teknik-tekniknya. Yang pertama, ketika kita di atas mimbar, maka kita harus memperhatikan yang namanya penampilan. Kita harus selalu senyum, pakaian kita rapi, badan kita tegak, dan ada keserasian antara gerakan dan juga ucapan kita. Setelah kita memperhatikan penampilan, maka kita harus percaya diri terhadap diri kita. Setelah itu, kita harus memperhatikan yang namanya pandangan kita. Pandangan kita harus lurus ke depan, harus adanya kontak mata dengan audiens, dan pandangan mata harus menuju rata kepada seluruh audiens. Lalu, sikap seorang penceramah itu harus menarik. Mulai dari bagaimana cara dia bertindak ketika berpidato, habis itu cara pakaiannya, cara berbicaranya, itu harus diperhatikan. Dan seorang penceramah bukan hanya memperhatikan penampilannya saja, tapi juga dengan suaranya, di mana seorang penceramah harus memiliki suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh audiens. Tetapi sekarang sudah banyak yang menggunakan mix, maka dari itu tidak perlu suara terlalu keras karena kita sudah pakai mic. Lalu suara kita harus diatur intonasinya. Bahasa yang kita pakai pun bervariasi, jadi tidak monoton dan agar audiens tidak bosan gitu. Dan ketika kita berintonasi harus sesuaikan antara intonasi kita dan juga kondisi, dalam artian materi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan intonasi kita.
Para penceramah memiliki berbagai cara dalam penyampaian pidatonya. Ada yang menyampaikan dengan cara yang tegas, ada dengan yang cara keren, dalam artian wah dia tuh rapi banget materinya gitu. Ada juga yang menyampaikan dengan cara yang humor gitu, jadi tidak membosankan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan gaya penyampaian pidato seperti sesekali kita memberikan audiens kesempatan untuk bertanya. Maka adanya hubungan timbal balik antara pembicara dan juga pendengar gitu. Adanya cerita-cerita dan juga doa dalam pidato kita, sehingga hal tersebut bisa menguatkan isi dari pidato kita. Kita juga bisa menggabungkan nyanyian-nyanyian dalam pidato kita, sehingga adanya alunan dalam pidato yang membuat para audiens nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Kurang lebih itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan dalam berpidato. Kita lanjut ke materi yang kelima. Ada 6 unsur dalam berpidato. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka dikatakan untuk memulai pidato kita pada hari itu. Yang kedua, sapaan. Mulai dari kata penghormatan kepada para audiens gitu. Yang ketiga, puji syukur. Puji syukur atas nikmat yang kita dapatkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat tidak lupa kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, yaitu isi pidato. Isi pidato itulah yang kita sampaikan kepada para audiens. Yang kelima, penutup pidato, berisi kesimpulan dari pidato yang telah kita sampaikan. Yang terakhir yaitu salam penutup. Ini adalah salam penanda bahwa pidato kita telah selesai. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu jenis-jenis pidato. Yang pertama, jenis pidato menurut tujuannya, yaitu terdapat 4 jenis pidato. Yang pertama, pidato argumentatif. Yang kedua, pidato informatif. Yang ketiga, pidato persuasif. Dan yang keempat, pidato rekreatif. Lanjut, jenis pidato berdasarkan sifat dan juga isi pidato, seperti pidato dan pidato pertanggungjawaban. Lalu, jenis pidato berdasarkan siap tidaknya kita melakukan pidato itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, pidato impromptu. Yang kedua, manuskrip. Yang ketiga, pidato memoriter. Dan yang terakhir, pidato ekstemporan. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menyusun pidato. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun naskah pidato. Yang diantaranya, yang pertama, menemukan tema pidato. Sebelum kita membuat isi pidato, kita harus tentukan dulu tema apa yang akan kita buat. Yang kedua, setelah penulis menemukan temanya, maka kita harus menentukan tujuan. Karena pemilihan tujuan ini akan berguna ketika kita memilih bahasa apa yang akan kita gunakan, serta bagaimana cara kita membawakan pidato tersebut. Itu semua tergantung dari tujuan pidato kita. Yang ketiga, menentukan dan menulis poin-poin penting. Tujuannya ini agar mempermudah kita untuk menyusun kerangka pidato. Jadi kita lebih fokus kepada poin. Yang keempat, menyusun kerangka teks. Kalau naskah pidato itu terdiri dari pembuka, isi, dan juga penutup, maka itu harus diperhatikan masing-masing dari kerangka tersebut. Yang kelima, ketika kita telah membuat kerangkanya, maka kita harus mengembangkan dari kerangka tersebut menjadi sebuah pidato yang utuh. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah dalam penyusunan pidato. Baik, hanya sampai di sini materi tentang pidato yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Dina Filian dengan NIM 2121096. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.